Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB Cahyokumolo baru menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. Ini mengatur pembatasan kegiatan bepergian luar daerah atau mudik dan cuti bagi PNS. Kendati, dalam beberapa kondisi, Menpan RB masih membolehkan PNS bepergian ke luar kota. Dikutip dari Surat Edaran, Rabu, tanggal 7 April tahun 2021, terdapat pengecualian larangan bepergian ke luar daerah bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas dan PNS yang mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dari instansinya. Pegawai aparatur sipil negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya. Demikian dikutip liputan6.com. Adapun untuk PNS yang melakukan perjalanan dinas, mereka juga harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja. Kendati dibolehkan keluar daerah, PNS diharuskan memenuhi ketentuan berikut. Memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Memperhatikan peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan. PNS perlu memerhatikan kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi COVID-19. Pegawai aparatur sipil negara dan keluarga dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, mudik pada tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei tahun 2021, tulis surat edaran tersebut seperti dikutip liputan6.com, Rabu, tanggal 7 April tahun 2021. Dalam surat edaran tersebut, juga disebutkan larangan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik lebaran dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan perjalanan untuk tugas kedinasan yang bersifat penting, dan terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama, eselon 2, atau kepala kantor satuan kerja. Pegawai aparatur sipil negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan keluar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya. PNS yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah diminta agar selalu memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Selain itu, juga harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Indonesia belum terbebas dari pandemi virus corona. Hal ini kemudian membuat pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan tersebut sama seperti yang diterapkan pada tahun lalu. Staf khusus Menteri Perhubungan Adhita Irawati menjelaskan secara rinci alasan pemerintah kembali menetapkan larangan mudik Lebaran 2021. Menurutnya, pergerakan masyarakat dalam jumlah besar secara masif bisa meningkatkan penularan virus corona. Intinya, mudik adalah pergerakan orang secara masif dari satu daerah ke daerah lain, dan umumnya dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arah timur, di daerah-daerah ini seperti kita tahu situasinya belum cukup baik. Jadi potensi terjadi penularan karena perpindahan orang secara masif ini akan tinggi, ujarnya. Adhita mengatakan, Kementerian Perhubungan sangat peduli menekan pergerakan masyarakat seminimal mungkin, hingga pandemi bisa segera diatasi. Apalagi pemerintah memiliki rencana membuka kembali sekolah tatap muka pertengahan tahun ini. Bagaimana pergerakan ini bisa membuat efek-efek pandemi ini bisa kita kendalikan lagi? Apalagi ada rencana ke depan, kalau saya dapat informasi bahwa pemerintah akan memulai kegiatan belajar tatap muka, jelasnya.
Ini kemudian kalau angkanya tidak baik bisa saja ditunda. Ini harus diperhatikan. Kemenhub selalu berkomitmen menyediakan transportasi yang sehat dan selamat. Tapi ini harus didukung masyarakat yang tidak mendesak, dan bisa ditunda jangan melakukan perjalanan, sambungnya. Adita meminta masyarakat turut mendukung, menekan kasus penularan COVID-19. Dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih, serta memenuhi protokol kesehatan, apabila ada keperluan mendesak di luar rumah. Jadi kami juga ingin punya kontribusi agar pandemi segera membaik, dan kami menyediakan transportasi yang memenuhi protokol kesehatan. Tapi masyarakat pun harus timbul kesadaran bahwa bergerak secara masif belum menguntungkan bagi kita semua, sehingga lebih baik jangan kemana-mana dulu, tandasnya.